Baik. Ya, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Izin saya mulai rapat koordinasi, rapat pertama setelah kick off ya, terkait analisa kepadatan tol dalam kota. Alhamdulillah di sini dari setiap tim perwakilan tim rekan imbang sudah hadir pada Zoom meeting ini. Eh, Mungkin kalau untuk yang sekarang nanti akan diperjelas lebih dalam oleh tim LKI, namun mengingatkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi pada rapat koordinasi kemarin dari tim LKI itu mencoba untuk mengonfirmasi beberapa hal karena untuk pelaksanaan running modelingnya dari sisi makro maupun mikro serta rekayasa lalu lintas yang sering dilakukan di tol dalam kota. Nah, untuk yang sekarang
Saya mohon dari tim LKI untuk melanjutkan penjelasan di meeting hari ini. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Randika. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, ya. Baik dari JMT maupun dari tim rekan Inbam. Saya akan sebentar. Ya, saya dari Mbak Tia. Ya, saya mencoba menyampaikan Pak terkait dengan progres yang sudah kami lakukan, khususnya untuk pendetailan, baik itu untuk metodologi dari masing-masing tenaga ahli maupun untuk perencanaan survei nantinya. Karena untuk survei sendiri ini kita akan coba laksanakan di bulan November ini, sehingga harapannya di awal Desember kita sudah bisa mendapatkan data hasil survei primer yang dilakukan di eh, sekitar lokasi kajian. Next bisa Mbak Via. Mbak Via bisa next. Ya, next lagi langsung. Ini adalah materi yang kemarin minggu lalu kita coba. Nah, ini adalah coba kami mapping ya Bapak dan Ibu, dari 9 titik lokasi yang disebutkan dalam KAKA. Kami mencoba mengidentifikasi segmennya, artinya jarak antar titik lokasi tersebut di tabel yang sebelah kiri ya, dari SS Cawang sampai dengan Gate Cawang sekitar 2 kilo. Nah, tetapi di sini yang kami, kalau kita melihat contoh yang baris ketiga ya, off-ramp Tegal Parang kilometer 4 A sampai dengan kilometer 5B. Nah, ini memang kita tidak melihat mana ada lebih, karena ini kita melihat supaya segmen dalam satu segmen secara menerus dari tol dalam kota, baik dari Cawang, Tomang sampai ke Pluit. Kira-kira seperti itu. Sebagai gambaran kami untuk menyederhanakan kasus-kasusnya. Meskipun nanti dalam proses simulasi, A dan B juga itu merupakan suatu entitas yang terpisah karena tidak terkait satu dengan yang lain ya di dalam tolnya. Nah, kami mencoba mengidentifikasi hal tersebut, kemudian mendapatkan informasi tentang berapa jumlah lajur, lebar lajur, apakah ada lajur khusus di jalan non tolnya atau tidak. Ini sebagai bagian dari pengayaan kami. Kemudian kami juga melakukan perhitungan untuk jarak antar tol gate, baik itu di arah A ataupun di arah D. Kemudian kami juga mengidentifikasi kira-kira estimasi jarak antar gerbangnya berapa. Nah, jarak antar gerbang di sini memang hanya yang in saja, belum kita kombinasikan dengan yang out. Selain itu, kita juga mendapatkan beberapa informasi basis media ya, Bapak dan Ibu. Selain dari hasil yang kita dapatkan pada saat pertemuan yang lalu, ada beberapa titik-titik yang kami perlu perhatikan lebih lanjut, khususnya di tol dalam kota. Next, next lagi, ya, next lanjut, lanjut aja. Nah, ini coba kami petakan 9 titik lokasi yang teridentifikasi sekaligus sebagai apa lokasi yang menjadi catatan dalam KK. Kami coba identifikasi, kemudian kita breakdown lebih lanjut ke titik-titik nanti kira-kira lokasi surveinya ada di mana, sekaligus untuk mengidentifikasi keperluan pemodelan kami. Next, next lagi. Nah, ini lebih fokus ke framework yang lebih detail. Kami menggunakan pendekatan yang digunakan oleh teman-teman dari EPL. Next, sebelumnya ya. Nah, dalam penyusunan metodologi ini kami sepakat, kita kemarin sudah sepakat bahwa kita akan menggunakan MAT di MAT dasar sebagai MAT studi kita sebagai bagian dari demand analysis, dan kita juga mengidentifikasi adanya analisis tutupan ya, atau adanya perkembangan perubahan tata guna lahan di sekitar tol dalam kota yang kemungkinan akan mempengaruhi traffic di dalam tol dalam kota itu sendiri. Nah, maka nanti dari teman-teman PWK atau planologi akan mengidentifikasi hal tersebut. Mungkin nanti setelah ini saya mohon Ibu Rizka atau Mbak Nadia untuk menjelaskan lebih detail terkait dengan metode yang akan digunakan, khususnya untuk mengidentifikasi tutupan, sehingga bisa mengidentifikasi
kebangkitan baru selama proses kajian itu berlangsung. Nah, kemudian setelah data itu kita dapatkan, kita akan masukkan ke dalam model makro, kita kombinasikan dengan rencana rencum yang sudah ada, kemudian basis dari pengolahan data makro tersebut menjadi input bagi analisis mikronya, khususnya volume lalu lintas yang ada di setiap kordon line yang ada di dalam mikroanalisis yang kita gunakan. Kemudian kita juga akan melakukan titik-titik kontrol di 9 titik setidaknya ya, seperti yang dituangkan dalam PK, sehingga kita bisa melakukan skenario apa, kemudian merekomendasikan manajemen rekayasa lalu lintas yang sesuai, artinya yang parameternya paling baik di antara yang lain. Kemudian setelah itu kita akan melakukan analisis ekonomi yang nantinya akan didetailkan oleh TA ekonomi, dan nanti akan ada satu parameter tambahan dari TA ekonomi untuk mengidentifikasi analisis ekonomi dan sosialnya. Tidak sekedar BOK, tidak hanya tingkat fatalitas, dan tidak hanya emisi, tetapi nanti akan ada satu tambahan parameter baru. Mungkin kami akan minta teman-teman dari PPK untuk melanjutkan terkait dengan metodologi, khususnya untuk tutupan. Saya persilakan dari teman-teman planologi, baik itu Bu Rizka ataupun Mbak Nadia. Silakan. Ya, halo, selamat siang. Ya, terdengar Mbak. Silakan. Ya, baik. Perkenalkan saya Rizka dari TA PWK. Di sini akan menjelaskan untuk kayak pendekatan pelanologinya. Kami itu ada tiga pendekatan yang menjadi indikator tekanan ruang perkotaan, kemudian ada integrasi dengan struktur ruang metropolitan, dan yang terakhir itu memberikan dasar kebijakan pengendalian dan pengembangan kawasan. Lanjut. Untuk tujuan dari PWK sendiri itu ada 4 tujuan. Yang pertama itu identifikasi pola perubahan tata guna lahan di sekitar koridor ruas tol Cawang, Tomang, Pluit. Kemudian yang kedua itu menganalisis faktor penggerak, driving factor yang mempengaruhi perubahan tata guna lahan di koridor ruas tol tersebut. Untuk yang ketiga nanti akan ada model simulasi yang menggunakan modus dari QGIS untuk prediksi guna lahan di tahun 2035. Kemudian nanti akan diberikan rekomendasi kebijakan tata ruangnya berdasarkan analisis dari perubahan tata guna lahan tersebut. Lanjut. Untuk driving faktornya di sini kami ada 3, yaitu peta rencana pola ruang yang ada di sekitar jalan tol. Kemudian kita juga melihat peta jalan tol tersebut. Dan ada yang ketiga itu ada pertumbuhan penduduk. Mungkin nanti kami akan tambahkan satu lagi di titik-titik kemacetan sesuai tadi yang telah disampaikan oleh Pak Nohan. Kemudian lanjut. Ini untuk aspek perubahan guna lahan ini kami nanti akan melakukan 2 tahapan. Tahapan pertama itu akan validasi kesesuaian peta land use tahun 2025 yang akan kami olah kembali di tahap kedua untuk menghasilkan peta land use 2035. Ini tahapan-tahapan yang kami gunakan di Molus pada QGIS. Lanjut. Ini penjabaran dari tahapan yang di atas. Ada tahap awal untuk data awal dan validasi, kemudian ada faktor penggeraknya apa yang sudah tadi kami jelaskan. Kemudian ada tahap yang ketiga, kalibrasi dan pelatihan model, itu nanti ada di Molus juga. Kemudian nanti akan simulasi, dan setelah simulasi kami kembali validasi untuk yang tahun 2035-nya. Lanjut. Ini metodenya ada keunggulannya di di TechWay 1 itu ada plugin Molus. Di situ kita ada analisis perubahan penggunaan lahan. Dalam Molus itu kita menggunakan metode ANN, Artificial Neural Network. Kemudian nanti ada integrasi data historis juga di tahun 2020, 2025 yang kemudian untuk digunakan prediksi tahun 2035. Lanjut. Ini kebutuhan datanya. Untuk datanya itu yang RDTR kemarin sudah diberikan oleh Pak Nohan. Kemudian land use juga kami masih belum mendapatkannya, lagi kami usahakan. Lanjut. Dengan metodologi ini, kajian dapat mengungkap dinamika perubahan tata guna lahan di Jalan Cawang, Tomang,
fluid tersebut dan memprediksi guna lahan di tahun 2035. Hasilnya itu diharapkan bermanfaat untuk perencanaan jalan tol tersebut dalam skala wilayah dan perkotaan, kemudian untuk mengambil keputusan tata ruangnya dalam pengembangan jalan tol, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan di kawasan infrastruktur jalan tol koridor Cawang, Tomang, dan Pluit. Ya, demikian dari PWK, Bapak, silahkan kami kembalikan. Iya, terima kasih Bu Rizka. Nah, jadi itu tadi adalah salah metodologi yang akan digunakan oleh teman-teman planologi sehingga pada prinsipnya nanti kita bisa saja memberikan solusi jangka panjang ya Bapak dan Ibu sekalian bahwa ternyata kita tidak bisa hanya berfokus pada manajemen rekayasa lalu lintas, tapi kita juga berfokus pada suatu pengendalian tata guna lahan yang ada di sekitar tol dalam kota tersebut. Meskipun nanti bentuknya seperti apa dan segala macamnya, yang pasti rekomendasi itu nanti kita akan coba sampaikan bagaimana kita bisa melakukan pengendalian di tata guna lahan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk atau kontribusi dari teman-teman panologi untuk mengendalikan pergerakan. Jadi kalau dalam sistem sistem transportasi, kita menggunakan adanya sistem aktivitas, sistem pergerakan, sistem jaringan, di mana sistem jaringan kita sudah tidak bisa otak-atik, sementara sistem aktivitas terus berkembang, maka pergerakan juga akan terus berkembang. Maka ketika kondisi tersebut tetap kita akan sampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu diidentifikasi, perlu ada dikontrol, perlu ada dalam hal ini direkomendasikan untuk dilaksanakan sesuai dengan sistem kelembagaan yang ada. Artinya kalau misalnya memang itu nanti masuk ke level tingkat provinsi, ya barangkali kita bisa selesaikan tingkat provinsi. Tetapi kalau misalnya memang itu tingkatannya lebih dari sekedar provinsi, tetapi di tingkat regional, barangkali nanti juga ada rekomendasi yang bisa kita sampaikan terkait dengan hal tersebut. Baik, kami akan lanjut ke aspek manajemen lalu lintas. Untuk aspek manajemen lalu lintas ini akan lebih fokus kepada urusan yang lebih mikro, tidak lagi terkait dengan masalah bagaimana MAP demand itu kemudian di-assign dalam suatu jaringan jalan, tetapi lebih fokus ke jaringan jalan, kemudian kita ingin melakukan skenario seperti apa. Barangkali saya minta Bu Yola atau Pak Ahmad kalau sudah join. Apakah sudah? Ya, Suara silakan Pak. saya terdengar Pak Nohan ya? Terdengar baik Pak. Baik, terima kasih Pak Nohan. Saya Ahmad Septiawan. Mungkin saya yang mewakili dari aspek peninjauan manajemen lalu lintas. Jadi metode yang akan kita pakai itu merupakan mikroanalisis menggunakan VSIM nantinya gitu ya. Untuk pengumpulan data itu nanti ada data primer, kemudian inputnya juga ada data sekunder yang mungkin sudah di awal tadi sudah disampaikan terkait geometrik dan kondisi ruas pada jalan tol dalam kota yang sudah di awal disampaikan oleh Pak Nohan. Kemudian dalam eh, perjalanan nanti dalam analisis makro itu kita akan mendapatkan volume kendaraan, kemudian komposisi dan analisis rute pergerakan kendaraan. Nah, dari dua data yang sudah didapat atau dari data primer dan data sekunder tadi, kemudian kita mulai input ke dalam aplikasi VSIM ya. Jadi kita mulai memodelkan, kemudian nanti eh, kita uji validasi ya. Uji validasi ini biasanya dua metode ya, menggunakan kecepatan dan volume kendaraan maksudnya GEH dan MAPE. Kemudian dari model makro ini jika memenuhi itu akan lanjut kita menganalisis mikronya ya terkait dari evaluasi atau rekomendasi skenario yang akan kita buat ya. Kalau tidak memenuhi kita akan mengkalibrasi ulang dari set driving behavior-nya seperti apa. Mungkin Mbak Fia di next. Nah, ini untuk jenis-jenis data sekunder dan primer yang tadi disampaikan bahwa untuk data primer merupakan volume kendaraan, kemudian komposisi kendaraan, rute pergerakan kendaraan, kecepatan, nanti itu bisa dari data sekunder ataupun nanti kita ukur dari data primer juga bisa ya. Tadi data geometrik kondisi ruas jalan tadi sudah disampaikan, kemudian ada fase dan sinyal bagaimana sinyal lalu lintas di existing, kemudian volume kendaraan per gate, ya, kemudian beban lalu lintas. Nah, ini nanti kita
apa namanya input ke dalam model visimnya nanti ya. Next, Mbak Pia. Nah, dalam metode validasinya itu ada dua di GEH ya, Geoffrey Helpers ini nama yang nemuin metode validasinya. Kemudian mean absolute percentage error ya, MAPE. Nah, ini nanti berkaitan dengan volume dan kecepatan pada ruas yang akan ditinjau pada simulasi visimnya gitu ya. Next, Mbak Fia. Nah, ini contoh dalam penginputan running simulasi pada model visim ya. Jadi nanti pemasukan data seperti traffic, kemudian ke posisi, route, speed, volume ya. Itu nanti kita input di pada ruas jalan yang memang sudah yang ditinjau. Kemudian kita akan membuat jaringan jalan yang ada gitu ya. Kemudian memasukkan data ya, persiapan runningnya itu eh, seperti kecepatan, volume kendaraan gitu ya. Kemudian tingkat pelayanan, level of service-nya kita kita input ke dalam runningnya, kemudian kita simulasi. Ketika tidak diterima, ya nanti kita identifikasi kembali nih di data yang dihasilkan atau dari hasil survei sekunder dan primer tadi kita lihat kembali apakah memang ada kesalahan atau tidak. Kemudian kalau memang bagus, kemudian dari hasil tabel list dari hasil PT PCSIM-nya ini nanti kita kalibrasi ya dari geometriknya, kemudian driving behavior, kemudian dari uji validasi itu akan kelihatan apakah model tersebut bisa diterima atau enggak. Mungkin next ya. Nah, ini pendekatan yang diasumsikan gitu ya. Kita nanti mikro simulasi dalam visimnya itu eh, sepanjang ruas. Jadi eh, tol apa namanya gate tol rem dari masuk dan keluarnya itu kita akan simulasikan dalam apa namanya dalam modeling visimnya gitu ya untuk di lokasi observasi yang dilakukan. Next, Mbak Fia. Ya, mungkin dari manajemen lalu lintas seperti itu, Pak Nohan metodenya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas penjelasannya. Jadi kalau kembali lagi ke slide sebelumnya, Mbak Fia bisa. Nah, ya, jadi dalam proses pemodelan ini kami nanti akan kembali lagi menggunakan model makro ya untuk melihat bahwa ada ruas jalan tol dalam kota yang nanti akan kita lihat sepanjang 18,6 km tersebut. Kemudian kita nanti akan membutuhkan beberapa data untuk kita gunakan sebagai titik validasi sebagai bagian dari analisis makronya. Setelah itu makro itu sudah sesuai gitu ya, sudah sesuai dengan validasi yang kita sepakati bersama, maka data tersebut akan kita gunakan sebagai input untuk masuk ke dalam mikroanalisisnya yang kita mungkin akan potong lebih kecil ya skop wilayah studinya, termasuk sampai kepada simpang-simpang terdekat dari pintu keluar tol tersebut, sehingga kita nanti bisa melihat bagaimana proses terjadinya pergerakan secara lebih mikro di masing-masing titik kepadatan, baik untuk pagi hari atau siang hari sesuai dengan kebutuhan dari atau sesuai dengan kondisi yang saat ini terjadi, lebih padat Gika atau lebih padat sepeda, kurang lebih seperti itu. Berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Fadli, tapi coba cek dulu Pak Fadli apakah sudah join. Fadli mungkin belum ya. Nah, jadi dalam proses perhitungan ekonomi nanti akan ada 4 parameter, di mana 3 parameter ini merupakan 3 parameter yang sudah ditetapkan dalam KAK, yaitu di operasi kendaraan, fatalitas kecelakaan, dan potensi emisi. Nah, dalam proses tersebut, kami mencoba membayangkan dari hasil teman-teman planologi itu melakukan analisis, ternyata itu bisa ditarik satu parameter baru tambahan yang nantinya disebut sebagai potensi bangkitan ekonomi. Artinya dengan adanya perubahan tata guna lahan di sana, bagaimana proses itu akan meningkatkan ekonomi wilayah di sekitar jalan tol Cawang Tomang Fluid tersebut. Nah, ini nanti akan coba dianalisis lebih lanjut oleh teman-teman dari ekonomi.
Nah, sedangkan untuk di operasional, kita memerlukan kecepatan rata-rata kendaraan sebagai basis utama untuk melakukan perhitungan, di mana nanti kita akan sesuaikan dengan fungsi time cost analysis, vehicle operating cost function dari World Bank sudah ya mungkin sudah digunakan oleh beberapa proyek lainnya untuk menghitung biaya operasi kendaraan tersebut. Kemudian untuk fatalitas kecelakaan, kita perlu mendapatkan estimasi penurunan kecelakaan. Artinya ini nanti kita secara paralel akan juga mencari informasi mengenai kira-kira dengan perubahan skenario manajemen rekayasa lalu lintas seperti ini, apakah fatalitas itu akan menurun atau justru meningkat, kemudian referensinya dari mana, sehingga itu nanti dikalikan dengan value of statistical life untuk mendapatkan nilai benefit apabila itu terjadi perubahan fatalitas yang menjadi lebih baik atau justru menjadi buruk. Yang ketiga ada potensi emisi yang kita dekatkan dari konsumsi bahan bakar. Artinya dengan adanya perubahan kepadatan, maka atau menjadi lebih lancar, maka kebutuhan konsumsi bahan bakar akan menjadi lebih sedikit daripada sebelumnya, sehingga potensi penghematan emisi juga akan bisa diperhitungkan di dalam perhitungan ini. Sedangkan untuk potensi bangkitan ekonomi, mungkin saya belum bisa menyampaikan secara detail terkait hal tersebut. Barangkali nanti jika Mas Fadli atau TA ekonomi sudah join, akan bisa mengeksplor banyak terkait dengan parameter terkait ini. Barangkali demikian. Kita next. Bisa next, Mbak Alivia. Iya. Nah, ini adalah kemudian kita bisa mendefinisikan beberapa titik survei atau pengamatan yang kita perlu tambahkan atau kita lakukan di lapangan sebagai bagian dari proses validasi dan proses kita untuk melakukan meningkatkan akurasi dari model yang kita bangun. Di sini ada titik-titik yang kita berikan huruf K, B, C, D, E gitu ya. Ini sebagai bagian dari traffic counting. Kemudian travel speed, ini kita perlu ada di beberapa tempat. Ada di baik itu untuk arah A ataupun arah B. Kemudian kita juga perlu pengamatan titik konflik atau antrian di 9 titik sebagai bagian dari catatan dalam KK yang nanti juga diterjemahkan dalam counting K di sekitar yang sama. Kalau misalnya antar traffic counting di titik yang menggunakan huruf dan berdekatan dengan titik konflik yang akan kita lihat, kita nanti akan menggunakan satu titik survei yang sama, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita menggunakan jam traffic pagi atau jam traffic sore? Kami akan menggunakan kedua jam traffic tersebut, Bapak dan Ibu sekalian. Karena dalam proses mikroanalisis ternyata ada beberapa titik yang hanya terjadi kemacetan atau kepadatan di pagi hari saja, ada juga yang di sore hari saja, ada juga yang di kedua baik pagi maupun sore itu terjadi kepadatan. Sehingga kita akan melakukan simulasi dengan dua skema waktu yang berbeda, yaitu waktu pagi dan waktu sore di semua tempat. Kurang lebih demikian. Sehingga survei yang kita gunakan pun juga harus merepresentasikan di jam sibuk pagi dan jam sibuk sore. Kurang lebih seperti itu terkait dengan perencanaan survei. Bisa di next lagi, Mbak Alivia? Mbak Alivia bisa di next? Ya, kira-kira demikian kita sampai ke minggu pertama bulan November saat ini. Adapun nanti diskusi yang bisa kita terima sebagai bagian dari masukan untuk memperbaiki proses atau metodologi kami terima dengan senang hati. Kami kembalikan ke Pak Andika untuk memulai sesi diskusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nohan atas pemaparan progres pekerjaan jasa konsultasi kepadatan dalam kota. Mungkin kalau dari saya izin buka sesi tanya jawab kepada peserta rapat karena dari alurnya itu dimulai dari simulasi makro dulu. Mungkin saya minta masukan dari tim EPL ya. Apakah ada pertanyaan atau masukan terkait progres kajian dari PTLKI? Terima kasih. Ya, selamat siang Pak Randika, Manohan dan tim, izin dari EPL dengan Putri. Ya, selamat siang Mbak Putri. Iya, boleh minta diulang lagi nggak ya Pak penjelasan mengenai tadi prediksi guna lahan oleh Bu siapa tadi?
Bu Yang Nadia. slide ya, yang ada bagian alir, yang metodenya. Dan agak lebih detail ya, sekali lagi Pak, dijelaskan. Yang Nah ini, ini iya, Bu Nadia sebenarnya mungkin. pertanyaannya mengarah kepada ini ya, nanti sambil coba dibantu diberikan pemahaman lagi lebih detail kami ya mengenai yang prediksi guna lahan ini. Ini kan input datanya nanti akan menggunakan data historis 2 periode saja, yaitu land use 2020 dan juga 2025. Namun pada bagian alir ini juga akan ada kegiatan validasi kesesuaian peta land use di 2025-nya juga. Nah, tapi kan itu sebagai input data atau data historis ya. Ini seperti apa lebih clear-nya. Kemudian prediksinya ini kan land use 2035 saja atau gimana? Sampai dengan iya 2035 saja atau gimana? Itu dulu ya. Ya. Barangkali Bu Nadia bisa bantu untuk mengklarifikasi terkait dengan validasi kesesuaian peta land use 2025 di tahap pertama, kemudian mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait dengan 3 ini. Izin menjawab Pak Nohan dan Ibu Putri. Untuk tahap pertama itu kita akan menggunakan data land use 2000 kesesuaian peta 2025 yang hasil prediksi dengan peta land use 2025 existing. Jadi di validasi itu nanti dilihat koreksi errornya seperti apa. Kalau sudah bisa digunakan untuk peta land use 2025-nya hasil prediksinya, kemudian akan diprediksi ulang untuk tahun 2035 dengan tahapan yang sama seperti tahapan 1. Seperti itu. Untuk yang 2035 itu saya berdasarkan di KAK saya membutuhkan 10 tahun. Jadi dari 2025 untuk 10 tahun mendatang itu kita ambil 2035-nya. Oh, dalam kakak memang prediksinya sampai 2035 aja ya yang diperlukan. Iya, betul Bu. Dalam proses 10 Tidak, tahun terakhir. 235 itu kan berarti belum berakhir konsesinya JIUT ya. Iya, kita nggak sampai ke situ sih Bu. Iya ya, oke. Tapi iya, basisnya Terus ini sih, kalau untuk yang mengenai input data ya, data historis 20 dan 25 itu kan nanti kita akan mendapatkan gambaran dinamika atau pola perubahan guna lahannya seperti apa ya, based on data historis. Yang itu nanti akan dijadikan referensi ketika memprediksi untuk 10 tahun ke depan yang sampai dengan 2035-nya gitu kan ya. Tadi dengan ada beberapa set driving factor dan lain-lainnya itu. Seperti itu ya, Bu Rizka ya. Iya benar Ibu Putri. Nah, cuma yang agak bingungnya itu untuk mendapatkan pola kan dari data historis 2 periode itu. Nah, kemudian ketika itu pengecekan tadi tuh validasinya itu kesesuaian land use si 2025-nya saat ini existing dengan yang hasil modeling 2025 gitu ya, modeling 2025 ya. Iya, jadi Ah, yang tahap pertama itu kita modelkan dari data input 2020 untuk hasil 2025, kemudian divalidasi dengan 2025 yang existing. oh berarti 2025-nya tuh diprediksi dulu gitu. Iya, untuk validasi modelingnya. Oke, nanti kalau udah divalidasi terus dilihat polanya dengan data historis yang lebih lama lagi 2020 untuk memprediksi yang sampai dengan 2035 gitu ya. Iya, Oke. Oke, noted. Ini bedanya tadi apa? Molus molus itu ya dengan selular automata berbeda ya?
Di dalam molus itu nanti ada metode seluler automatanya. Oh, sama ya berarti ya. Iya. Oke, oke. Untuk referensi apa tadi ada peta pola-pola ruang dan lain sebagainya dan masih ada beberapa yang masih dalam proses pengumpulan data itu eh, sampai dengan periode berapa periode perencanaan tahun berapa ya kalau dokumen-dokumen validnya pemerintah itu yang akan di refer di sini. Pasti Bisa RT masuk RW ke atau pola. kebutuhan data ya. Mm. Kebutuhan data Mbak Alivia, tabelnya tadi mungkin bisa membantu Bu Rista untuk menjawab. Halo, ya, Ibu Ya, izin menambahkan sebelumnya. yang tadi untuk kita menggunakan data RDTR karena di RDTR itu lebih detail, Bu. RDTR Jadi, periodenya periode kapan tuh berarti yang ja, terkininya? yang terakhir itu Jakarta tahun 2022 ya, Bu, kalau RDTR kalau nggak salah. Saya Oh, baru ngecek juga 22. dia belum ada lagi RDTR-nya. 22 tuh selama 20 tahun ke depan ya berarti ya. 22 sampai 42 ya. Iya, Oh, jadi itu yang terakhir yang akan di refer ya. iya, untuk peta rencananya itu yang akan kami gunakan. Oke. Ini yang masih dalam progres tuh yang mana tadi ya, Bu? Peta Yang masih guna lahan ya? dikumpulkan yang nomor 2 ya. Iya, peta guna lahan. Oh, bersumber dari citra satelit dan instansi. Iya, Hmm. Ini berbayar atau enggak sih, Bu? kalau dari dinas sih harusnya udah ada ya, tinggal dikasih aja ya, Bu. Kami sudah bersurat. Kemudian kalau citra satelit itu ada yang berbayar untuk lebih detailnya, ada yang enggak. Cuman kalau yang enggak berbayar itu mungkin kita akan proses lebih lanjut, Bu, karena harus membaca peta citranya. Kemudian kita klasifikasi guna lahannya juga. Nah, itu nanti akan menggunakan metode yang mana? Karena itu juga akan lumayan takes time ya, berdasarkan pengalaman. Guna lahannya nanti akan kami olah sendiri melalui ArcGIS, Bu. Oh, tetap ada pengolahan sendiri lagi ya? Iya, Hmm. Oke, oke. Sementara itu dulu ya mengenai aspek guna lahan. Terima kasih. sama-sama, Ibu. Terima kasih Bu Putri atas pertanyaan dan masukannya. Apakah ada tambahan lagi dari tim EPL? Iya, izin Mas Randika. Ya, Apakah monggo. boleh menambahkan juga? Tadi sepertinya belum dijelaskan secara detail ya Mbak mengenai cakupan wilayah analisis yang akan diolah itu sebesar apa. Karena kan memang ini fokus analisisnya di koridor ruas tol dalam kota. Cuma kan pergerakan di sekitar ruas tol dalam kota ini kan bangkitannya sebenarnya cukup luas dari luar kota Jakarta pun juga ada. Itu seperti apa nanti korelasinya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan di sekitar koridor dalam kota ini kan sudah cenderung ke pertumbuhan vertikal. Nah, mengkorelasikan hasil tutupan lahan ini dan juga bangkitan yang nantinya akan tumbuh secara bangkitan yang mungkin akan berkali-kali lipat dibanding dengan tata guna lahan karena memang pertumbuhannya secara vertikal itu nanti seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Bu Yayan, maaf Bu Yayan, untuk yang pertama tadi apa Bu? Saya agak hilang-hilang sih. Ini Pak Nohan, kira-kira cakupan wilayahnya sebesar apa Pak? Karena kan memang ini memang fokus ke koridor dalam kota, cuma kan bangkitan di koridor dalam kota itu kan menyeluruh sekitar Jabodetabek, tidak hanya yang berpengaruh terhadap dalam kota itu tidak hanya koridor-koridor sekitar ruasnya saja begitu sih Pak.
Baik, berarti terkait dengan jaringan modelannya ya Pak ya? Lebih ke tutupan lahannya ini Pak yang akan dianalisis seperti Oh, apa. Iya. oh ya baik. Oke, baik. Mungkin berarti pertanyaan ke Bu Nadia lagi ya Bu Nadia. Terkait dengan tutupan lahan itu apakah sejauh mana RT RW atau DPR itu akan dianalisis sampai dia mempengaruhi jalan tol dalam kotanya. Yang kedua, bagaimana mengantisipasi pertumbuhan yang vertikal. Kira-kira gitu ya Bu ya. Iya, baik. Eh, Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk prediksi guna lahan ini kita hanya sebagai dua dimensi. Jadi berzona. Untuk yang ke pembangunan secara vertikal itu kita belum bisa menggunakan di analisis guna lahan ini. Karena secara guna lahan tuh kita melihat karena area terbangun, area tidak terbangun, atau dia itu termasuk kawasan permukiman. Kemudian untuk buffernya itu kita mencoba di buffer sekitar jalan tol itu sekitar 10 kilo. Nanti kita akan mencoba beberapa model. Mungkin pertama kita akan coba 10 kilo seberapa besar pengaruhnya terhadap jalan tol. Kalau masih bisa kita kerjakan kembali, kita akan mencoba untuk lebih kecil lagi. Itu skala 5 kilo dari jalan tol untuk buffernya. Jadi nanti kita akan melakukan dua permodelan. Oke, nah Ya, terima kasih Bu Rizka, Pak Nohan. Iya. Paling ya. itu sih Pak yang perlu diperhatikan. Memang ini fokusnya benar ya di jalan tol dalam kota, cuma pengaruhnya itu cukup luas untuk di dalam jalan tol dalam kota. Kemudian itu tadi pertumbuhan vertikal gimana menjembatani kebangkitan yang akan hadir di dalam kota ini juga gitu Pak. Iya baik, untuk secara di awal ini mungkin yang kami bisa janjikan terkait dengan cakupan wilayah tadi ya Bu ya. Sedangkan tumbuhan vertikal barangkali nanti kami akan coba pikirkan kembali bagaimana mengadopsi, tapi sejauh ini merupakan suatu batasan kami juga Bu. Bahwa dalam metode ini akhirnya terikat pertumbuhan vertikal ini belum bisa belum bisa difasilitasi ya Bu ya. Belum bisa diidentifikasi terkait dengan pengaruh terhadap bangkitannya. Tetapi mungkin dalam perjalanan waktu kami nanti akan ada tambahan metode atau referensi baru, nanti kami akan coba tambahkan. Tapi sampai sejauh ini mungkin masih sebagai bagian dari batasan penelitian batasan kajian yang saat ini kita sampaikan atau kita usulkan. Barangkali begitu Bu Yayan, Pak Randika. Oke, terima kasih Pak Nohan Bu Rizka. Pak izin bertanya tentang pemodelan juga, boleh sekalian ya Pak? Silakan. Iya. Yang pertama tadi Pak Ahmad sempat menjelaskan mengenai pemodelan mikro dan juga ada dua metode validasi dengan GEH dan AP kalau nggak salah ya. Nah, Iya. kenapa dipilih dua metode validasi tersebut Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Pak Nohan sempat menyampaikan kalau akan running yang simulasi mikro ya di Yes. skema waktu pagi dan sore. Nah, untuk simulasi makronya apakah juga akan dianalisis dua periode itu dan MAT-nya ketika menggunakan dua periode itu bersumber dari mana Pak kira-kira? Gitu. Terima Ya, kasih Pak. baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayan. Yang pertama terkait dengan model validasi ini, Bu. Kalau model validasi ini kan sebetulnya untuk mikroanalisis sudah cukup ini ya Bu ya, sudah cukup common ya menggunakan dua validasi tersebut. Jadi kami juga berupaya menggunakan validasi yang sama yang biasa digunakan oleh teman-teman modeler lainnya dengan menggunakan GEH dan MAPE. Nah, nanti dalam prosesnya kita akan sampaikan lebih detail titik-titik di mana saja ya. Tapi tadi kita sudah sempat bahas tentang lokasi survei sebagai bagian dari bentuk validasi. Itu juga akan kita gunakan untuk validasi mikronya, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam proses MAPE ini juga kita akan cek dari data. Tadi kita sudah sempat mengambil beberapa ruas yang akan kita ukur kecepatan ruasnya. Kemudian kita nanti juga akan bandingkan dengan validasi
data kecepatan yang dihasilkan dari mikroanalisisnya. Jadi kedua data tersebut bisa kita gunakan sebagai basis validasi modelnya. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua terkait dengan bagaimana kita mengenerate kondisi sore hari. Padahal kalau kita ketahui data matrix itu kita dapatkan pagi hari. Sebentar saya coba klarifikasi sebentar ya. Iya, terkait dengan matriks asal tujuan saya coba klarifikasi lagi bahwa kalau kita menggunakan data Jutpi tahun 2018, mereka memiliki time frame 5 time frame ya, Bia, untuk MAT-nya sehingga kita nanti bisa menyesuaikan time frame mana yang akan kita gunakan sebagai basis dari analisisnya. Kalau analisis MAT pagi ya berarti kita gunakan pagi, sore ya nanti kita juga akan gunakan sore. Namun memang sampai saat ini kami masih berproses untuk pengajuannya, Bu ya. Pengajuan data MAT di Kementerian Perekonomian. Kurang lebih seperti itu, Bu Yayan. Jadi kita akan menggunakan MAT yang sesuai dengan waktu yang akan kita tinjau. Oke, noted Pak Nohan. Berarti MAT-nya nanti keduanya menggunakan MAT Jutpi ya. Paling Iya, betul. Iya, paling itu kan berarti ada 2 MAT yang memang perlu dikalibrasi kembali ya Pak. Betul. Untuk kedua, ya Surveinya untuk juga 2 model. kali. Iya betul. Mungkin lebih ke mengatur waktunya aja Pak, sama seperti Bu Putri tadi. Karena mengkalibrasi apalagi dengan beberapa gerbang yang cukup banyak ini juga butuh waktu juga Pak. Gitu. Betul, betul, Bu. Ya, Mungkin dari saya itu betul. dulu. Terima kasih Pak Randika. Iya, Oke, terima kasih, Bu Yayan. Memang Pak Randika dalam proses validasi ini kita butuh waktu yang seolah-olah itu mungkin terlihat mudah, Pak, tetapi time consuming sekali, Pak. Pada saat kita mendapatkan data lapangan, kemudian kita bandingkan dengan hasil dari model, kemudian kita harus melakukan kalibrasi kembali ke dalam modelnya, itu memang menjadi waktu yang bisa jadi kita butuh waktu dominan di sana gitu ya untuk prosesnya. Tapi mudah-mudahan kami akan coba, Pak, dengan beberapa waktu yang tersedia, sehingga kita bisa berprogres lebih cepat gitu ya. Karena ruang kajian sendiri kita sudah punya ruang yang terstated ya di jalan tol dalam kota, sehingga nanti kita akan lebih fokus ke jalan tol dalam kota tersebut. Begitu Pak Andika. baik. Terima kasih Pak Nohan. Pak, izin saya mau konfirmasi beberapa hal. Tadi untuk Iya, cakupan wilayah analisis itu analisa dari segi tata guna lahan ya, yang kurang lebih 10 km. betul tata guna lahan, Pak. Oke. Em, Lalu berarti untuk tadi concern untuk pertumbuhan vertikal tidak ditinjau ya pada analisa ini. Sejauh ini belum kita tinjau. Oke. Sorry. Mungkin kalau saya mau sedikit nambahin, nanti Iya. karena memang Jakarta ini development areanya tuh lumayan cukup banyak, Pak. Nanti mungkin dalam 10 kilo itu juga agar dibuat fleksibel ya, Pak. Misal kalau ada yang di atas itu, namun concernnya sangat tinggi untuk menjadi analisa tarikan bangkitan tata guna lahannya, mungkin bisa minta tolong dipertimbangkan untuk dimasukkan juga gitu, Pak. Oh ya, baik. Maksudnya coverage areanya jangan terlalu strict dengan 10 kilo gitu ya, Pak ya. Tetapi melihat Izin, kondisi situasinya seperti apa. izin Pak Silakan, Nohan Bu bantu Nadia. menjawab. Eh, izin Pak Randika, kalau terkait dengan bangunan vertikal, memang sebenarnya itu bukan ranahnya PWK gitu Pak. Makanya mengapa dari TA kami, Bu Rizka tidak memasukkan terkait analisis bangunan vertikal. Namun terkait tidak strict terhadap 10 kilo itu akan coba kami diskusikan kembali ya Pak masukannya. Terima kasih banyak Pak. Baik, Bu Terima Nadia, kasih. terima kasih. Pak Randika, satu lagi dong Pak, sekalian masih Boleh, boleh. terkait eh Pak Nohan dan Bu Rizka. Iya, Kalau biasanya tuh kan dalam prediksi bangkitan tarikan perjalanan itu ya, untuk tingkat pertumbuhannya, biasanya ada dua tuh, yang karena memang natural growth
Sama yang spesifik ditinjau lagi itu karena area development yang memang dia sepertinya cukup nampol atau signifikan akan berpotensi menjadi tambahan atau injeksi demand gitu ya. Barangkali misalnya seperti contoh kalau di Trans Jawa, koridor Trans Jawanya itu seperti kawasan industri terpadu Batang itu kan harus dianalisis lebih khusus lagi ya. Nah, ini dalam kebutuhan studi ini di lingkup eh, khususnya untuk menganalisis koridor jiut itu nanti gimana ya kalau menurut pandangan konsultan dan pendekatannya gitu untuk diperhitungkannya gimana? Izin Bu Putri, mungkin masukannya kami tampung terlebih dahulu karena memang kalau untuk spesifik seperti itu kan mungkin saya dan nanti Bu Rizka akan meninjau lokasi secara langsung juga dan titik-titik yang sudah diberikan panohan gitu Bu. Nah, tapi mungkin kalau untuk yang natural growthing itu mungkin berdasarkan dari molusnya itu Bu. Mungkin seperti itu dulu yang bisa saya bantu jawab Bu. Maaf agak hilang yang natural growth apa tadi berdasarkan apa? Berdasarkan dari analisis molusnya Bu untuk yang natural growth-nya gitu Bu. Tapi kalau misalkan Yang yang natural growth tapi itu Bu dari analisis molusnya Bu gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang spesifik demand ya yang seperti di Batang yang tadi disebutkan yang akan kami tampung terlebih dahulu untuk kami diskusikan. Terima kasih Bu. Iya, baik noted. Dan memang kalau memang masih ada ya yang perlu diperhitungkan di lingkup Jabodetabek ini ya, kalau lihat Jabodetabek kaitannya dengan koridor jiut gitu ya. Nanti mohon dipastikan kembali dari RDTR yang diperoleh itu periode 2022 sampai dengan 2042 benar ya tadi. Apakah Ya, ada benar. hal-hal yang perlu spesifik ditinjau lebih detail gitu? Ini itu ya Pak Nohan dan tim, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri atas masukannya. Oke, siap. Terima kasih atas tambahan masukannya, Bu Putri. Eh, Mungkin ini apakah masih ada dari EPL? Kalau enggak, kita coba pindah ke tim rekan imbang lainnya. Sepertinya sementara cukup dulu Pak Randika. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Putri dan Bu Yayan atas pendalaman dari kajian yang akan dilakukan oleh tim konsultan. Oke, selanjutnya dari OMM, apakah ada masukan dari OMM? Baik, selamat sore. Terima kasih Pak Randika. Eh, sedikit eh, mempertanyakan terkait data primer tadi ya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Nohan dan tim ya, bahwa data primernya di sini ada pertama ada titik konflik atau antrean, kemudian travel speed dengan traffic counting. Nah, paling mau tahu aja Pak bagaimana metode pengumpulan datanya Pak. Mungkin bisa disebutkan atau diceritakan nanti pengambilan datanya seperti apa. Kemudian yang kedua terkait pemodelan mikro. Nah, ini cakupannya tadi sampai mana ya Pak? Apakah sampai ke jalan arteri di sekitar gitu ya? Kalau iya, apakah nanti akan dimodelkan juga misalkan halte busway-nya, kemudian ada traffic light-nya, kemudian juga headway busnya juga nanti bisa dimodelkan gitu ya. Kemudian ada bus stop atau Jaklingko tuh yang di tepi-tepi jalan arteri apakah juga akan dimodelkan. Mungkin itu dulu Pak Randika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ya, Rizky. Mohon ya, jawabannya ya Pak. baik. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Pertama, kita pasti akan menggunakan bantuan kamera Pak untuk melakukan uh, traffic counting ya Pak di lapangan. Ini untuk mempermudah kita dalam proses apa namanya pelaksanaan survei di lapangan. Karena kalau misalnya kita lihat di mana di tol dalam kota, barangkali kalau kita harus menempatkan beberapa surveyor di tempat begitu, agak sulit space dan segala macamnya, sehingga kita nanti akan menempatkan kamera untuk kita bisa memantau traffic keluarnya, khususnya untuk yang get out ya.
Itu yang untuk get out-nya. Nah, untuk arteri kita juga tetap lakukan survei, Pak. Pertama, beberapa survei lokasinya itu yang kita anggap sebagai cordon line dari suatu sistem model kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari simpang-simpang yang akan kita analisis. Di simpang-simpang yang kita analisis itu pasti akan kita lakukan traffic counting, baik itu untuk komposisi belok kanan kirinya, kemudian juga untuk volume per kaki simpangnya. Termasuk juga kalau misalnya memang itu ada apilnya, berarti kita harus melakukan perhitungan jumlah apilnya. Nah, terkait dengan masalah adanya katakanlah halte dan segala macam, itu merupakan bagian dari mapping kami ya Pak ya, dalam proses nanti untuk melakukan penggambaran atau base map dari trans 7 trans yang daerah tendian itu. Di sana ada apa, kemudian ada U-turn, posisi berhentinya dia ada di mana, itu kita tetap harus gambarkan dalam mikroanalisis. Sehingga pada saat kondisi existing kita tahu kinerjanya seperti apa. Kemudian pada saat kita lakukan skenario penerapan skenario 1, katakanlah pergeseran halte, katakanlah seperti itu gampangannya, kita juga nanti akan bisa melihat perubahannya seperti apa. Sehingga indikator-indikator kinerja tadi bisa kita tuangkan atau kita lempar ke teman-teman ekonomi untuk dilakukan perhitungan benefitnya. Kira-kira seperti itu Pak Rizky untuk gambaran besarnya. Nah, kira-kira ada yang belum terjawab? Oke, baik Pak Nohan. Berarti untuk pemodelan mikronya, berarti tadi udah firm ya bahwa memang akan digambarkan juga kondisi-kondisi yang memang dekat dengan jalan tol ya Pak ya. Tadi baik apil, kemudian halte, kemudian Betul. juga tadi ada U-turn, kaki-kaki simpang, berarti juga semua digambarkan ya Pak ya. Iya, betul Pak. Baik. Siap, terima kasih Pak. Oke, Ya, terima kasih Pak Rizky atas pendalaman materinya. Mungkin saya ingin masuk juga ya di bagian ini, melanjutkan yang tadi ditanyakan oleh Pak Rizky. Nanti Pak Nohan izin kalau dalam analisanya batasan ujung linksnya itu sampai mana ya Pak? Apakah sampai satu simpang lalu dipotong atau seperti apa Pak? Mohon penjelasannya juga ya Pak. ya Mbak Fia bisa share gambar lagi ya Mbak Fia? Yang bagian model makro mikro tadi. Yang slide nomor 26. Iya. Jadi kita akan setelahnya ya. Kita akan potong kira-kira seperti itu ya Pak. Dan mikronya memang sampai ke simpang terdekat di pintu keluarnya. Dan di simpang terdekat itu pun sendiri kan sebetulnya punya daerah pengaruh ya. Sampai antrian itu berhenti itu di mana. Kira-kira sampai sejauh itu. Nah, kita akan mencoba Pak dalam kan ada 9 titik kalau kemarin yang disampaikan ya Pak ya. Nah, 9 titik itu kita akan gambarkan dalam satu peta yang sama. Atau ya melakukan skenario di satu tempat, kita sebetulnya bisa melihat apa efeknya atau apa dampaknya di titik yang lain. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Karena dalam sepanjang 18,6 kilo ini kita akan gambarkan dalam mikrosimulasi di peta yang sama gitu. Bukan di titik-titik terpisah. Oke, siap Pak. Pak izin mau tanya kalau dibagi 21 zona ini tuh nanti dia kayak ada semacam zona-zonanya tapi tetap dia akan dalam satu kali running gitu Pak. Betul. Pak, ini zona ini konteksnya dalam proses ini ya Pak. Generate makronya supaya kita bisa buat MAT-nya besar, kemudian kita lebih kecilkan lagi. Nah, dalam tingkat mikro itu kan kita sebetulnya sudah tidak peduli lagi dengan MAT ya Pak, tetapi sudah di cordon line atau di batasnya ini kira-kira volume yang masuk, yang keluar berapa gitu ya.
Kalau dalam visim kan sudah tidak peduli lagi dengan zonanya. Oke, siap, Pak. Mungkin saya mau konfirmasi juga kayak contoh setelah exit tol dia tuh akan bertemu titik kepadatan pertama itu crossing antara yang mau lewat bawah ke Apil dan juga yang mau naik melalui flyover, Pak. Tapi sebenarnya titik kepadatan lainnya yang bikin padat itu ada si Apilnya, Pak. Apakah sampai titik tersebut atau sampai titik kepadatan pertama, Pak? Kita sebetulnya bisa lihat ya Pak nanti dalam prosesnya. Sampai sejauh ini, kalau ini konteksnya di mana ya Pak lokasinya? Di Kuningan. Iya, di Kuningan ini. Eh, saya sih masih belum melihat itu sebagai suatu kendala yang berarti ya Pak. Pertama kalau di Kuningan itu bukannya lebih banyak itu dipengaruhi karena yang mau ke tendean ya Pak, titik konfliknya, ketimbang yang naik ke atas ataupun yang membelah mau ke arah perempatan Kuningan lampu merah itu ya. Oh iya, memang padatnya tuh yang mau ke arah tendean, Pak. Jadi maksudnya Iya, maksudnya nanti saat running itu jikalau ternyata dalam satu uh, siklusnya ternyata penyebab kepadatannya itu bukan saat keluar off ramp persis, apakah itu akan tetap menjadi concernnya analisa apa seperti apa, Pak? selama itu akan mempengaruhi off ramp, kita akan menjadi fokus Pak. Oke, berarti Tapi kalau poinnya di situ misalnya ya, itu Pak? sudah, iya, karena kalau itu memang sudah lepas Pak, artinya kan memang daerah pengaruh antriannya tidak sampai ke tol ya Pak. Artinya memang bisa jadi kontribusinya bukan karena tol, tapi karena memang jalan non tol itu sendiri gitu. Oke, oke, baik Pak. Mungkin saya juga mau nambahin ya Pak. Ini kan ujungnya dia di kilometer 18 sama di kilometer 0. Nah, nanti Iya, yang di kilometer 0 ini, kan kalau jalur B itu yang terakhir SS Cawang ya Pak. betul. Nanti titik kepadatannya itu eh, kepalanya Iya, ada di Jalan Jagorawinya Pak. Jadi iya, mungkin nanti dalam segi linksnya pun dia uh, mohon ada inputan data kendaraan yang masuk dari Jagorawi juga gitu. Lalu, iya. Ini kemarin juga jadi analisis kami sih Pak. Kemarin kami oke akan coba siap. potong, tetapi ternyata kita perlu data dari Jagorawi. Tapi artinya itu Pak, titik kita nanti black accounting dari Jagorawi, terus dari Jakarta Cikampek, sama satu lagi yang dari Usisi Utara. Itu ya Oke, Pak. Mungkin nanti akhirnya kan kita butuh izin ya Pak untuk di lokasi-lokasi tersebut karena sudah di luar dari Jakarta apa tol dalam kota. Mungkin ini nanti akan butuh bantuan Bapak untuk perizinannya. baik Pak. Nanti saat survei lapangan, insya Allah akan didampingi oleh teman-teman dari area ya Pak. Jadi aman untuk pelaksanaan survei di lapangannya. Ya, baik Pak. Oh iya, saya mungkin mau nambahin juga Pak. Tadi kalau dilihat sih dari metode 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 validasi Pak. Yang GEH itu kan kalau saya baca dia eh, divalidasi di volume lalu lintas gerbang tol. Iya, Nah, eh, eh, apakah akan valid jikalau divalidasinya di volume lalu lintas gerbang tol, sedangkan jalan tol dalam kota ini antrian gerbang tol itu di arteri Pak, bukan antrian di jalan tolnya gitu. ya. Pada saat ini kan konteksnya di Visim ya Pak. Di Visim kita itu kan nanti akan melihat di Visim data dari input dari uh, Cube gitu. Kemudian kita simulasikan. Nah, pada saat kita simulasikan, kita nanti kan perlu mendefinisikan behavior parameternya ya Pak ya. Kita menganggap volumenya itu pasti sudah benar gitu, yang akan masuk dan keluar. Sehingga kita bagaimana mengidentifikasi parameter behaviornya. Nah, pertama, kalau kita mau mengidentifikasi parameter behavior, kita bisa gunakan parameter behavior yang sudah biasa digunakan oleh JM. Katakanlah seperti itu. Itu yang pertama. Artinya, mau outputnya mau seberapa besar, kita sebetulnya sudah tidak perlu lagi melakukan validasi. Karena apa? Karena volumenya kita sudah dapatkan dari
dalam tanda kutip model yang sudah baik gitu. Kemudian parameter behaviornya kita gunakan dengan parameter behavior yang biasa digunakan oleh teman-teman JM. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kalau misalnya parameter behaviornya itu JM belum punya standarnya atau juga selalu melakukan validasi di sana, maka pertama kan kita harus coba-coba ya, Pak. Coba-coba dengan data, misalnya data literatur. Kemudian bagaimana caranya supaya behavior ini angkanya bisa kita naikkan atau kita turunkan. Ya mau tidak mau dengan volume-volume dari titik-titik yang sudah ada, Pak. Di sekitar lokasi yang kita ingin tinjau. Yang paling mudah dari mana? Ya dari titik-titik yang sudah kita survei, yaitu di data gerbang tol atau di data non-tol yang sudah kita survei, Pak. Gitu. Itu sebetulnya hanya semata-mata untuk mengidentifikasi sebetulnya parameter behaviornya mau di titik yang sebelah mana, mau berapa banyaknya sih yang harus kita otak-atik. Kan kalau di phishing kan parameter behaviornya cukup banyak ya Pak ya, mungkin 32 parameter atau yang lain-lain. Tapi kita punya simplifikasi misalnya dalam riset tertentu yang diubah hanya beberapa parameter gitu. Nah praktis di lapangan teman-teman jasa marga pernah nggak melakukan itu? Kemudian biasanya mempercayai variabel mana saja yang harus diubah. Kira-kira itu juga bisa menjadi salah satu masukan Pak buat kami untuk di trial ke dalam model kami nanti. Oke, Kira-kira begitu Pak Randi Pak. behavior ini tuh yang seperti Wideman 74 yang gitu-gitu ya Pak? Apa? Iya Pak, termasuk kecepatan misalnya ya dia berani untuk overtaking tuh di berapa meter headway-nya. Oke, Nah, ini nah data sebenarnya kalau data itu kami belum pernah coba mendetailkan sampai sedetail itu ya Pak. Headway kendaraan untuk overtaking, terus apakah dia menggunakan nyalip lajur kiri, lajur kanan gitu kan, terus ya. uh, jarak dia antar kendaraan. Nah, mungkin kalau misalnya dari LKI ini bisa mengakomodir hal tersebut akan lebih bagus ya, lebih valid jadinya nanti untuk running simulasi mikronya, Pak. Iya. Nah, itu yang kira-kira mau kita lakukan Pak dengan validasi GH dan MAP tadi ya Pak ya, dengan mengotak-atik behavior kriterianya, sehingga in case nanti ke depan jasa marga akan menggunakan parameter behavior yang sama, ya ini tinggal dipakai sebetulnya Pak. Nggak perlu nanti melakukan validasi lagi, misalnya seperti itu. Kalau mau coba validasi lagi karena diasumsikan behaviornya berubah, ya silakan. Tetapi misalnya dengan tahun yang sama, dengan situasi kondisi yang sama, rasanya behaviornya berubah, ya kita bisa gunakan itu. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaiannya, Pak Nohan. Sudah cukup jelas. Mungkin untuk nextnya, apakah ada masukan lain terlebih dahulu dari saya recall kembali untuk FPL, OMM, atau dari JMT sendiri? Kalau tidak, kita mulai masuk ke area ya Pak untuk titik survei. Ya. Oke, jika tidak ada masukan, mungkin dari representatif office 2 dari RO2 atau dari area sendiri dari JMTO area, apakah ada masukan untuk titik-titik survei yang akan dilakukan nantinya untuk uh, gambarannya seperti yang ada di paparan ya. Iya betul, ini rencana kami. Dari EO atau JMTO ada masukan? Atau sebetulnya kita perlu diskusi lebih panjang lagi, barangkali Pak, maksudnya dengan konsep ini barangkali nanti bisa dicoret-coret kalau misalnya memang ada masukan Pak, kemudian disampaikan ke kami untuk kami coba sesuaikan rencana surveinya dalam minggu ini, kurang lebih begitu mungkin, supaya mungkin minggu depan kami sudah bisa bersurat untuk pengajuan izin pelaksanaan dengan titik-titik yang sudah
baru gitu, termasuk jamnya. Boleh Pak, nanti mungkin kita adakan meeting lagi ya untuk kita aja menentukan titik-titiknya Siap. uh, bersama di sini sama RO dan juga JMPO area ya Pak sebagai validasi titiknya. Nah mungkin saya sembari nunggu juga um, mau bertanya terkait ini Pak data-data jumlah lajur. Ini untuk yang nontol eh, se, apa ya sepenglihatan saya sekilas sepertinya banyaknya yang 2 lajur ya Pak tapi ini kok minimalnya 3 lajur ya atau emang bener 3 lajur ya 3 lajur tuh termasuk lajur busway atau arteri tanpa busway Pak Yang di halaman kenapa? yang di halaman 3. Coba ke atas, Bu, Mbak Livia. Ini slide nomor 3. Slide nomor 3 ya, Pak? Iya 4 nah Oh, ada yang di hide soalnya Mbak. Oh iya, Mbak Alivia bisa bantu nggak ini untuk jumlah lajurnya kemarin pada saat mengidentifikasi? Untuk jumlah lajur, kita mengidentifikasinya jumlah totalnya, Pak. Jadi termasuk lajur khusus, dan untuk detail di sini itu maksudnya lebar jalur khusus tersebut. Tapi untuk di non-tol ini termasuk lajur-lajur khusus atau bahu jalannya, Pak. Oke berarti misal yang tol 4 lajur itu dia termasuk bahu. Termasuk, Pak. Oke, yang nontol, misal 3 lajur, dia udah termasuk lajur busway gitu ya. Busway, betul, betul, Pak. Oke, ini kan dalam satu segmen, kalau yang nontol, kayaknya dia agak ini ya, agak nambah kurang gitu. Ini ngambil lajur terbesar, jumlah lajur terbanyak atau gimana, Mbak? Karena ada beberapa segmen jalan yang bertambah lajurnya, Pak. Jadi untuk sementara kemarin saya analisisnya segmen-segmennya masih berdasarkan segmen antara titik di KAK. Begitu, Pak. Jadi kalau ini masih butuh pendetailan jika di antara segmen tersebut ada pengurangan atau penambahan lajur, Pak. Untuk sementara ini saya ambil lajur yang terbanyak. Oke, baik. Terima kasih Mbak untuk informasinya. Ya mungkin kalau dari saya nanti untuk titik survei pengamatan, benar Pak kita harus diskusi dulu ya sebelum ke lapangan untuk dicoret-coret titik-titik surveinya. Ini kita sepertinya harus bahas satu-satu eh, untuk titik-titik surveinya tapi nanti kami minta tolong didetailkan per areanya ya Pak untuk coret-coretnya. Kan di sini dia masih eh, satu lane panjang dari ujung ke ujung ya. Nanti per areanya minta tolong didetailkan untuk coret-coret titik surveinya ya Pak. Iya, baik, baik. Baik Pak, kami nanti akan coba detailkan terkait dengan titik survei sehingga kita bisa diskusikan lebih detail juga terkait dengan penempatan. Baik, eh, terima kasih Pak Nuhan. Apakah ada tambahan masukan atau pertanyaan dari tim rekan imbang lainnya? Pak Nohan, kalau zona eksternalnya Iya, model makro yang mana sih, Pak? eksternalnya Bu, Mm-mm. di luar Jabodetabek Bu. Iya, maksudnya di set ada berapa zona eksternal? Sebentar ya. Bu Putri, nanti kami izin untuk cek kembali ya Bu untuk eksternal zone-nya.
Kira-kira Oke, ada apa namanya concern apa Bu supaya nanti kami coba kalau misalnya memang harus kita sesuaikan gitu, kita bisa sesuaikan langsung. untuk memastikan kembali sih Pak, biar lebih clear Oh ya aja baik, gitu terlihat bahwa batas wilayah studinya itu seperti apa dan dia akan terbagi menjadi berapa zona internal dan zona eksternalnya berapa juga di sebelah mana gitu di setnya. Karena itu oh nanti ya akan baik, menentukan dalam proses kalibrasi validasi MAT-nya juga kan ya di model makro. betul. Ya. Iya betul. Mm-mm. Mungkin nanti bisa lebih jelas pakai visualisasi gambar gitu ya Pak. Batas wilayah Ya studi, baik ini Bu. zona eksternal dan internal. Kasih Pak Nuhan. Baik, terima kasih Bu Putri. Baik, eh, dari JMTO, eh, dari Bu Citra, apakah ada masukan, Bu? Pak Randika, izin mungkin ada beberapa pertanyaan sih tadi saya coba menyimak diskusinya. Yang pertama tadi sebenarnya menyambung ke pertanyaan Pak Rizky Nugraha ya. Kalau tadi Pak Rizky menyebutkan lajur, halte, apil, terus kemudian memang dari tahun 2020 kan kita ada beberapa proyek ya di arteri sehingga memang cukup padat tuh berdampak di tolnya. Nah ini apakah kajian ini tuh juga mempertimbangkan kebijakan eksternal seperti ganjil genap, terus kemudian misalnya ada pengalihan atau ada rekayasa di arteri, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya kan selain kepadatan di tol yang mungkin banyak-banyaknya itu terdampak dari arteri ya. Ada upaya juga sebenarnya dari sisi law enforcement di sisi internal. Ini apakah juga dipertimbangkan misalnya seperti penertiban di bahu jalan karena behavior pengguna jalan yang tidak tertib itu kan juga salah satunya menjadi penyebab kepadatan. Terus kemudian yang ketiga begini, terakhir itu ketemu di Monas, staf sus gubernur sendiri juga menyampaikan akan rencana pengembangan rute Transjakarta. Nah, yang mana ini rencananya juga akan em, mendedicated land kan di jalan tol, namun ini memang baru wacana saja. Apakah ini juga nantinya menjadi pertimbangan? Itu yang ketiga. Terus kemudian yang keempat, tadi saya mencoba memahami terkait dengan pengambilan data ya terkait dengan traffic counting sebagai itu saat padat. Biasanya kalau jadi stuck ya, artinya kalau misalnya satu lajur itu kapasitasnya 2.300 per jam, itu juga akan mentok di situ satu lajurnya. Nah, ini apakah tadi ya saya coba memahami tadi ya disebutkan validasi behavior atau apa, apakah ada apa ya pengambilan data lain ya selain menggunakan traffic counting. Itu sih mungkin. Terus ini juga mungkin ada beberapa tambahan ya buat penekanan dari Pak Juni juga ya, Pak Randika mungkin izin sekalian. Pak Siap-siap, Randika Pak Juni. izin ya. Eh, saya coba bicara beberapa fakta dulu ya. Pertama, ini kepadatan lalu lintas pagi dan sore itu kan beda ya. Kalau pagi itu padatannya penyebabnya akibat pintu keluar. Kalau sore hari itu kepadatannya praktis tanda kutip di arteri ya, itu antrian gerbang. Jadi ada perbedaan apa permasalahan ya. Fakta yang kedua bahwa pada waktu tertentu kapasitas kita kurang kan. Buktinya kontraflow sudah dioperasikan secara masif itu udah berapa tahun pula gitu ya. Dilakukan setiap hari. eh itu satu bukti bahwa
kita ada masalah dengan kapasitas gitu. Lalu tadi udah dibahas oleh Pak Rizky dan Bu Citra yang terkait dengan kebijakan eksternal di arteri gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya ada rekayasa di arteri misalnya gitu, atau ada kebijakan lain di apa ya, di sebelah lah istilahnya, itu mungkin akan berbeda gitu kalau pintu keluar atau off ramp kita lancar gitu, khususnya di pagi hari. Mungkin juga kontraflow tidak akan dilaksanakan apabila pintu keluar khususnya di Tegal Parang atau di Kuningan itu dan di Semanggi itu lancar gitu. Mungkin kontraflow akan dihentikan kalau dua off ramp itu sudah lancar gitu. Nah, itu kan jadi salah satu apa kunci ya. Sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan terkait penanganannya gitu ya. Tadi Bu Citra juga udah nyinggung soal counting. Itu juga kita juga harus memperhitungkan berapa error dari data itu gitu. Ini masih banyak yang harus di apa bijaki gitu ya. Tapi poin yang saya mau sampaikan sih sebetulnya yang belum tuh kita duduk bersama dengan Dishub atau Dethub gitu ya untuk melakukan penanganan. Contohnya misalnya Oprem Tegal Parang atau Kuningan. Bahkan dulu itu kita pernah melakukan uji coba buka tutup pada waktu tertentu. Jadi Tegal Parang tuh kita tutup, dampaknya seperti apa terhadap main road-nya. Terus Tebetnya kita tutup, dampaknya seperti apa. Kalau boleh saya sampaikan di sini, memang dampaknya itu kita apa kehilangan pendapatan karena orang-orang yang mau keluar di Tebet misalnya, dia jadi keluar di Kodam gitu. Jadi tapi tol dalam kotanya itu lancar. Kira-kira seperti itu. Jadi ada dampak-dampak akibat rekayasa tadi gitu. Nah, ini penekanannya mau kemana gitu. Kalau cuma mau kalau mau melancarkan aja, ini udah tahu kita tuh mau berbuat apa gitu. Terus kan yang terkait kebijakan eksternal juga masih masih banyak ya. Misalnya pemberlakuan personal kendaraan itu juga berpengaruh gitu. Jadi masih banyak faktor eksternal yang harus dibenahi. Artinya kalau kita hanya mengurus badan kita sendiri atau membenahi badan kita sendiri, ini mohon maaf nih, saya bisa bilang dari sekarang nggak akan selesai masalahnya. Satu fakta yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa kontraflow sudah dioperasikan udah berapa tahun dan secara terus-menerus dilakukan setiap hari gitu. Itu satu bukti bahwa kepadatan di ruas dan waktu tertentu itu memang eh, secara visi rasio memang sudah melampaui gitu. Terus yang terakhir mungkin dari saya, ini ya, saya nyebutnya segmen ya. Jadi ada karakteristik kepadatan tertentu gitu ya, pada segmen-segmen tadi ya. Misalnya Simpang Susun sampai Cawang penyebabnya apa, Cawang ke Tebet apa, Tebet ke Kuningan dan seterusnya itu punya karakter masing-masing gitu. Jadi eh, ya sebetulnya kita udah tahu harus bagaimana, cuma kita banyak keterbatasan karena upaya-upaya yang kita lakukan itu juga berdampak kepada masyarakat gitu. Mungkin juga bisa berdampak pada eh, pendapatan tol kita. Mungkin itu dari saya, makasih. Baik, terima kasih Bu Citra dan Pak Juni atas masukan dan pertanyaannya. Mungkin dari LKI bisa bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh JMTO. Iya, baik Pak Randika. Ada beberapa pertanyaan yang kami sebetulnya tidak bisa menjawab ya Pak. Mungkin ini bagian dari apa namanya arah kebijakan ya, kebijakan dari JMT sendiri bagaimana nanti melakukan action plan. Seperti kalau enforcement gitu Pak, itu kan kita tidak mungkin bisa lakukan rekayasa atau simulasi di lapangan ya Pak, apa simulasi di VISIM. Itu bagian dari kebijakan kurang lebih seperti itu.
Kalau misalnya enforcementnya misalnya katakanlah dilarang menggunakan bahu jalan, nah itu bisa Pak kita lakukan. Jadi nanti kita akan clearkan terkait dengan bahu jalan, misalnya seperti itu. Nah, jadi konteksnya nanti akan kembali lagi kebijakan seperti apa yang nanti akan menjadi bagian dari skenario kita. Itu kita juga perlu sepakat bersama supaya kita nanti juga bisa cek bahwa oh ini memang bisa kita intervensi sebagai JMT atau kita perlu koordinasi dengan dinas terkait, dengan stakeholder terkait. Ini nanti juga dipahami oleh teman-teman dari JMT. Yang berikutnya terkait dengan masalah survei. Kami mencoba mengidentifikasi karakteristik kepadatan itu tadi yang disampaikan oleh Pak Juni. Sehingga titik survei untuk validasi harus sama waktunya dengan karakteristik yang kita tetapkan bahwa lokasi di sini macet. Terlepas dari apakah nanti ternyata volumenya itu bisa mengisi kapasitas jalan itu secara penuh atau tidak. Kalau misalnya memang kondisinya macet, ya berarti titik validasinya harus di tempat yang macet tersebut. Kalau waktunya kita geser menjadi yang penting kapasitasnya bisa menjadi penuh, nah nanti simulasinya menjadi kacau, Bapak dan Ibu sekalian. Karena simulasinya kita ingin merepresentasikan kondisi lapangan pada saat macet. Sehingga titik konflik atau titik validasinya memang pada saat yang mungkin tidak mencapai pada kapasitasnya. Karena itu tadi kecepatannya sudah turun, kemudian dia sudah saturated gitu ya, sehingga volumenya tidak bisa melintas seperti kalau misalnya kondisinya lancar atau pada saat kondisi free flow. Nah itu memang kita coba tetapkan di titik-titik tersebut. Namun demikian kami juga paham bahwa ada beberapa kondisi yang padat pagi, padat sorenya itu tidak sama, sehingga kita nanti juga akan menetapkan kapasitas atau menetapkan titik-titik survei sebagai bagian dari validasi itu di pagi dan di sore, sehingga kita bisa mendapatkan mapping kondisi pagi seperti apa, kondisi sore seperti apa. Jika memang lebih padat sore, maka kita akan lakukan rekayasa atau simulasi mikro di sore hari. Tetapi kalau misalnya ternyata pagi juga dia padat, maka kita juga melakukan rekayasa atau simulasi di saat pagi hari. Kurang lebih seperti itu, sehingga kondisi pagi sore kita bisa capture sehingga kita nanti bisa mengidentifikasi hal yang lain. Nah, terkait dengan apa yang sudah diketahui oleh teman-teman lapangan ya, tetapi dampaknya akan berpengaruh terhadap yang lain. Nah, kami mencoba untuk mengukur dampak tersebut, Pak. Memang dalam proses pengukuran ini kami tidak diminta untuk mengukur bagaimana pendapatan dari JMT sendiri. Nah, mohon arahan lagi barangkali dari Pak Randika ya, terkait dengan pendapatan ini menjadi, kalau misalnya kita melakukan perhitungan pendapatan ini menjadi yang cukup signifikan berubah nih Pak dari dampak yang sebelumnya kita definisikan sebagai dampak ekonomi dan sosial ya, bukan dampak finansialnya. Nah, mohon arahan nih dari Pak Randika barangkali. Oke, Pak, satu-satu ya Pak. Kita dari yang tadi terkait law enforcement. Memang nanti dalam simulasi, memang simulasi VSIM itu tidak bisa ideal mengikuti kondisi di lapangan. Saya mengerti hal tersebut. Cuma nanti untuk beberapa hal yang memang ada law enforcement dari segi internalnya pun nanti coba dimaksimalkan untuk diakomodir. Namun hal tersebut juga nanti jangan sampai tidak tercatat dalam laporan akhirnya karena law enforcement ini pun benar-benar harus dilaksanakan agar kondisinya sesuai dengan yang diharapkan gitu. Contohnya tadi tidak menggunakan bahu, berarti saat di running di VSIM dari kaminya pun dari laporan akhirnya nanti disampaikan bahwa memang hal itu harus dilakukan oleh sisi internal jasa marga gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya untuk waktu survei nanti biasanya kan bukan waktu survei, saat traffic counting ya. Nanti saat traffic counting itu dia tuh
harus dilihat dulu. Memang saat kondisi padat ini harus ditambahkan parameter Ya. traffic countingnya ya Pak. Misalkan dalam 5 menit ada 100 kendaraan, itu bisa 2 definisi kan ya Pak. Kalau menurut ini ya grafik Greenfield tuh dia bisa aja Ya. memang padat atau bisa aja memang Sepi. itu free flow gitu kan. Iya. Mungkin nanti dari segi keterangannya juga dengan traffic counting Open road. tersebut panjang antriannya berapa panjang gitu Pak, atau antrian sudah sampai mana gitu, sebagai informasi tambahan validasi nantinya Pak. Nah, Baik. lalu untuk yang terakhir, yang dampak terhadap pendapatan kami, sebenarnya Pak, kalau di kami itu perhitungan pendapatan itu cukup mudah ya Pak, lalin dikali tarif Pak. Mungkin kalau misalnya LKI bisa membantu mengakomodir hal tersebut, karena sebenarnya dia berbanding lurus Pak. Jadi maksudnya saat volume lalu lintas lancar, maka pendapatan akan maksimal Pak. Saat padat Gitu ya Pak. kita akan rugi Pak sebenarnya kan. Itu jadi kerugian untuk kami juga Pak, karena lalinnya tidak free flow. Nah, ini kan sejalan ya Pak, nanti dari hasil output lalinnya seperti apa, saat kondisinya lancar, dia pendapatan kami optimal gitu Pak. Jadi nanti itu bisa Baik, Pak. ditambahkan. Karena single car ya Pak ya. Ya, konfirmasinya segitu ya Pak dari saya. Lalu ada lagi nggak ya tadi? Oh ya, untuk yang tadi dedicated plan dari DKI, mohon dari LKI juga nanti saat proses approach untuk permohonan data, minta tolong dikonfirmasi juga untuk hal ini Pak, apakah benar ada atau tidak. Karena kalau ada kan dia akan benar-benar memengaruhi jalan tol kita dalam beberapa tahun ke depan ya Pak. Apa ini Pak Mas Pak? Ya, Apa Pak gimana Randika? Pak? Yang perlu dikasih apa Pak Randika? Yang ini Pak, yang dari DKI Jakarta, dia mau membuat dedicated lane di busway Pak, dedicated lane busway di jalan Oh. tol. Infonya ada seperti itu. Ya. Nanti minta tolong untuk konfirmasi hal tersebut juga ya saat pengumpulan data Baik. Pak. Baik Pak, baik. Oke, apakah ada lagi dari Bapak Ibu peserta rapat yang ingin disampaikan? Oke, jikalau tidak ada, kami coba tutup ya Pak. Kalau dari Pak Nohan masih ada Pak? Dari kami cukup Pak, terima kasih atas waktu kesempatan untuk diskusi dan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian, khususnya dari tim rekan imbang yang memberikan warna dalam kajian kami dan memperbaiki konsep pekerjaan ini sehingga nanti hasilnya dapat digunakan secara bersama-sama baik itu di JMT maupun di stakeholder terkait yang berada di sekitar itu. Terima kasih Pak Randika atas waktunya. Baik, terima kasih kembali Pak Nohan. Mungkin untuk progres selanjutnya, kalau dari kami, dari JMT Pak, yang pertama nanti kita akan melakukan pembahasan lagi ya secara terpisah terkait titik survei di hari sebelum melakukan surveinya Pak. Jadi mohon
nanti diinformasikan juga ke kami kapan akan melakukan surveinya. Maka nanti sebelum survei kita harus meeting dulu ya Pak dengan tim lapangan. Kira-kira surveinya seperti apa dan titiknya di mana saja. Mohon diinfokan nanti ke kami. Lalu yang kedua Pak, eh, sesuai timeline kita dari LKI agar disiapkan laporan pendahuluannya Pak. Kalau saya lihat dari item-item laporan pendahuluannya itu sudah hampir sudah dalam paparan ini sudah tercakup ya Pak. Jadi mohon didokumentasikan laporan pendahuluannya Pak gitu sebagai tagihan ke kami juga ya Pak nanti. Iya, baik. Lalu tadi mungkin untuk tambahannya agar dipertimbangkan penambahan dampak pendapatan tol ya Pak diperhitungkan. Baik. Untuk sisanya tadi sebagaimana diskusi terkait simulasi makro maupun mikro agar hal-hal yang dapat menjadi masukan tim LKI dapat diserap dengan baik ya Pak. Mungkin sekian untuk rapat koordinasi hari ini. Terima kasih untuk PT LKI dan juga untuk tim rekan imbang yang telah menghadiri rapat ini dan memberikan masukan dengan baik. Saya izin pamit. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak dan Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima kasih live. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, izin live.